Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita kembali lagi ke Indonesia GM Chess Turnamen 2025 yang sudah menyelesaikan babak ke-6 tadi siang kawan. Tadi admin sebetulnya menyiapkan satu game di babak ke-5 dari permainannya Grandmaster Megaranto. Kemarin di babak ke-5 dia kalah oleh pecatur Filipina. Tapi ternyata kawan di babak ke-6 tadi siang Megaranto kembali kalah kawan oleh pecatur Azerbaijan Eltat Safarli, membuat Megaranto sudah 3 kali kalah di turnamen ini. Padahal dia juga salah satu pecatur unggulan ya di turnamen ini, dan dia sekarang terbenam di dasar klasemen sementara sampai babak ke-6 bersama Azaria Jodi dengan 1,5 poin, tidak memetik kemenangan satupun kawan. 3 kali kalah, 3 kali remis dengan elo performa sangat buruk kawan. Elo performanya Megaranto hanya 2287. Ada apa dengan Megaranto? Apakah dia sudah habis kawan? Dan dia kehilangan 16,7 elo rating setelah 3 kali kalah, 3 kali remis. Ada apa dengan Grandmaster Megaranto? Apakah dia sudah habis? Nah, untuk pemain-pemain yang lain ya, bisa kalian lihat. Yang bisa kita andalkan untuk sementara waktu ini, Yosef Taheria masih mempunyai 4 poin yang sama dengan 4 pemain lainnya kawan. Sedangkan Novrendra 2,5 poin. Inilah hasil di babak ke-6. Coba kita lihat ya. Nah, di babak ke-6 ini kawan, Prias Moro kembali kalah kawan. Setelah kemarin lusa atau kemarin kita ulas ya, satu permainan yang ciamik mengalahkan Temur Quibakorov. Di babak ke-6, Prias Moro dikalahkan oleh pecatur muda kita lainnya, Aditya Bagus Arfan. Megaranto kalah oleh Eltat Safarli. Dan bisa kalian lihat sendiri, untuk seksi International Master, kita juga masih punya harapan dari Satria Duta. Masih bisa bersaing dengan Grandmaster Vitali Benatsky kawan. Ya, ada satu Grandmaster ya yang bermain di seksi International Master ini kawan. Kemarin saya sebutkan, atau tadi ada yang bertanya, saya sebutkan di babak ke-6 Satria Duta ini bertemu dengan Vitali. Ternyata enggak kawan ya. Satria Duta memetik kemenangan atas International Master asal Myanmar ini. Oke kawan, untuk game yang akan kita otak-atik, kita lihat ya permainannya Grandmaster Susanto Megaranto lagi kawan. Apakah benar-benar habis kawan? Nah, di babak ke-6 menghadapi Grandmaster asal Azerbaijan Eltat Safarli, dan di sini Megaranto pegang putih. Mengawali dengan pion D4. Kuda F6, ada kuda F3, pion D5 bermain dengan Katalan Megaranto dengan pion G3-nya. Pion C5 langsung mengcounter petak pusat kawan, dan Megaranto langsung menerimanya. Biasanya juga paling banyak gajah ini dikeluarkan terlebih dahulu. Mungkin Megaranto tidak suka jalur seperti ini kawan, karena hitam akan ambil pion pusatnya langsung. Kalian bisa amankan raja. Kebanyakan hitam bermain dengan pion H6. Kalian keluarkan gajah karena tidak bisa bermain di petak G5. Coba ambil kembali pion ini, hitam tidak bisa merebutnya kawan. Nah, pion E6, gajah B2, gajah C5, kuda caplok, hitam rokade. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Ini adalah langkah terakhir di teori pembukaan ini, karena Megaranto tadi langsung menerima pion ini, pion dipukul pion C5. Ada kuda C6. Kemudian gajah G2, langkah yang cukup umum. Pion A3 juga kawan. Memilih dengan pion C3. Ya, mungkin pion B4 akan dimainkan oleh Megaranto. Dihentikan dengan pion A5, gajah F4, pion E6. Buka akses gajah, rebut kembali pion putih. Gajah G2, gajah caplok, pion C5, Megaranto rokade, menteri keluar kawan, menekan peta F2 atau menekan pion yang di sini ditantang dengan menteri B3, dan peta A7 langkah kuat buat hitam. Memilih menteri ke peta A6 dan pion A4 langkah kuat buat putih, menteri mundur ke C2. Lanjut Megaranto. Hitam bisa langsung rokade tapi memilih kuda ke E4. Megaranto di sini gajah E5 menawarkan gajahnya. Harapannya setelah diterima oleh hitam seperti ini kawan, mungkin pion F6 akan dilanjutkan oleh hitam. Dan juga discover ya, inilah serangan yang akan dilakukan oleh Megaranto jika gajah ini diterima.
Tapi Megaranto sebetulnya di sini juga mungkin sudah mengkalkulasi pion C4 kawan. Pasti sudah. Karena jika diambil menggunakan pion, kuda jatuh. Jika diambil menggunakan menteri, baku hantam menteri di sini. Dan baru sekarang kuda ini ke petak E5 menantang pertukaran kuda. Ada ancaman juga di sini kawan. Nah, kuda pukul kuda mungkin ambil balik. Coba lihat ada dua ancaman. Mungkin pion F5. Kalian caplok sekarang. Kuda C3. Rusak bangunan pion hitam. Mungkin sudah dikalkulasi Megaranto, tapi dia tidak memilih dengan pion C4-nya, memilih gajah E5. Kemudian, Roka diamankan Raja Hitam, Megaranto tarik mundur gajah D4 menantang pertukaran, ditolak pion E5, gajah pukul gajah C5 ambil balik oleh kuda, kemudian ada benteng D1 menyerang pion, dorong maju pion E4 ganggu kuda, kuda ke D4 menantang pertukaran, ditolak dengan langkah gajah G4, untuk menekan pion yang di sini kawan. Nah, kuda A3. Pion H3 usir gajah salah satu opsi. Atau mungkin pion C4 untuk memecah pion hitam ini kawan. Memilih kuda A3, Megaranto. Kemudian kuda pukul kuda D4, ambil balik, ancam kuda ke E6. Dan pion F3, langkah bagus dari Megaranto. Blokade ancaman ya. Ya harapannya diterima, ambil balik, sama-sama mempunyai pion terpisah di petak pusat. Permainan dirasa imbang. Posisi simetris, pion dalam posisi yang sama ya, satu-satu punya pion terpisah di lajur pusat, kekuatan perwira juga sama. Tapi di sini memilih gajah tarik mundur ke petak H5 dan Megaranto punya kesempatan untuk memenangkan satu pion sementara. Tapi juga posisi pionnya juga dalam posisi terancam kawan. Tapi ini langkah terkuatnya. Pion pukul pion, gajah ambil pion E2 di sini, benteng D2, dan berlanjut mungkin ada benteng AC8, tempo mungkin dikeluarkan ya. Bisa juga. Oke, kembali lagi kita ke permainan aslinya. Setelah gajah mundur ke H5, Megaranto keluarkan benteng AC8. Memang untuk antisipasi salah satu benteng ini keluar ke lajur yang satu-satunya terbuka penuh ini, lajur C. Sebetulnya kalau kita lihat langkah Megaranto sangat wajar ya. Admin juga setuju dengan langkah Megaranto ini agar tidak memberikan kesempatan benteng-benteng hitam ini kawan. Tapi menurut engine tidak akurat. Lebih baik tadi hajar pion. Lanjut, hitam keluarkan benteng AD8 melewatkan langkah yang lebih kuat dengan pion F5 langsung. Dengan benteng AD8 dan Megaranto baru sekarang dengan pion pukul pion E4, ambil balik. Menteri ambil balik, menteri ambil pion E2, terjadi jual beli menteri, benteng D2, ancam gajah. Kuda caplok pion D4 sekaligus jaga gajahnya. Sementara Megaranto minus 1 pion, tapi juga berpotensi mendapatkan pion lagi. Raja F2, aktif untuk menekan gajah. Gajah mundur, lindungi pion. Kemudian ada kuda C4. Kuda mundur ke E6, membuka tantangan pertukaran benteng diterima oleh Megaranto, ambil balik oleh benteng. Nah, Megaranto mendapatkan pion A5 juga dalam posisi menekan pion yang di sini. Tapi sayangnya hitam juga mulai menusuk dengan benteng D2-nya skak, mundur ke G1, benteng ambil pion B2 dan pion ini juga berpotensi jatuh kawan. Kalau sekarang coba kalian backup mungkin dengan langkah gajah ini. Lindungi pion, sergap kuda, anggap contoh saja ya. Ya mungkin hitam akan menahan diri dan cepat keluarkan rajanya juga. Ini bukan keputusan yang bagus juga. Kalau ada tekanan, kalian juga bisa memberikan tekanan. Itulah yang dilakukan oleh Megaranto. Langkah bagus. Benteng C8 skak, memaksa kuda blokade. Dan di sini kawan benteng C7. Kalau ingin memberikan tekanan bagi pion ini. Dan juga membatasi ruang gerak raja di baris ke-7. Tapi Megaranto memilih dengan pion A4 terlebih dahulu, pion dikejar terus, dan masih benteng C7 langkah kuatnya kawan. Memilih benteng B8, sama-sama menekan pion ini atau menekan baris belakang kawan. Tapi masalahnya kalian tidak bisa ambil pion ini, sangat sulit kawan. Pion G6 berikan ruang pergerakan bagi raja, coba lihat. Kalau kalian sikat pion ini menggunakan kuda, lihat. Benteng kalian dalam posisi kena pin kawan. Kuda sewaktu-waktu siap dikeluarkan ya. Raja naik terlebih dahulu dan akan memberikan tekanan bagi kuda di petak B7. Sama kalau menggunakan gajah, sama posisi benteng ini kawan. Itulah bedanya benteng B8 dengan benteng C7.
Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi setelah pion G6, Megaranto kuda C6. Ya, siap manuver kawan, tapi sudah terlambat. Benteng ambil pion A4 terlebih dahulu atau benteng B1 terlebih dahulu. Oke, ambil materi, kuda E5, raja maju ke petak G7 untuk menghindari serangan kuda D7. Di sini gajah ambil pion B7. Selanjutnya kawan, benteng B4. Ya, untuk mengepin gajah ini kawan. Atau melakukan skak, baru geser. Benteng ambil kuda F8. Langkah bagus dari Megaranto, benteng ambil gajah B7. Kalau kalian ambil benteng ini, maka gajah di sini jatuh kawan. Putih bermain dengan 2 perwira, hitam 1 perwira, bisa berakhir remis. Oke, keputusan yang bagus ternyata dari Megaranto kawan. Nah, benteng ambil gajah B7, permainan masih berpotensi remis. Hanya selisih 1 pion saja. Benteng skak terlebih dahulu, raja naik. Benteng skak terlebih dahulu, raja naik ke petak E3, mundur ke petak G1 langkah kuatnya. Oke, naik terus untuk segera menuju center. Tapi ada benteng E2 skak, raja naik. Nah, di sini ada gajah B7 serang benteng. Megaranto membuat langkah kesalahan kawan, benteng E8. Benteng A7 langkah kuatnya. Benteng E8 dipilih Megaranto. Ada benteng D2 skak, raja maju. Di sini dia kehilangan pion kawan. Minus 2 pion sekarang Megaranto. Dan berpotensi pion ini juga jatuh. Benteng B8 Megaranto masih berjuang. Gajah E4, kuda C4, gajah F5, kuda D6 serang gajah. Benteng C2 skak terlebih dahulu, raja D4, benteng skak harus mendekati kudanya. Kemudian gajah E6 menghindari ancaman kuda. Kuda ke E8 skak, raja H6, ada kuda F6 di sini. Benteng F2 serang kuda, kuda E4, benteng F3 mengincar kuda kawan. Dan persiapan juga untuk melakukan pertukaran. Nanti tersisa benteng versus benteng dengan keunggulan 3 pion. Raja D6, raja G7, raja E7, gajah F5. Di sini Megaranto menyerah. Karena jika kuda ini lari, anggap saja lari ya. Mau kemana kalian? Ke petak D6 saja untuk menyerang. Mungkin nanti di sini kalian bisa melakukan skak terlebih dahulu. Ya terpaksa raja geser ya. Entah kemana kalian. Punya tempo dan baru sekarang tangkap pion ini bisa juga. Dan habis sudah kawan ya. Pion-pionnya Megaranto. Masih panjang jika tetap ngeyel, tapi secara kalkulasi ya, Megaranto sudah tidak punya harapan, punya menteri lagi. Hitam masih punya 3 pion kawan. Kalau dilanjutkan seperti ini, anggap saja tetap mempertahankan pion, benteng mempertahankan kuda, ya jual beli di sini saja kawan. Sudah cukup juga sama kawan ya. Megaranto akan tetap kalah. Oke kawan, itulah kekalahan ketiga Grandmaster kita, Susanto Megaranto. Ada apa dengan Susanto Megaranto? Apakah sudah habis Megaranto kawan? Kita doakan yang terbaik untuk sisa babak yang ada. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Hujan mulai turun kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.